Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum lanjutan kali ini kita akan memodifikasi program kalkulator yang sudah kita buat pada praktikum sebelumnya ya. Kurang lebih nanti hasil tampilan atau bentuk programnya seperti ini ya. Ini adalah mode kalkulator standar ya. Jadi di sini kita tambahkan fitur file yang mana nanti di dalamnya ada beberapa opsi, ada beberapa menu lagi ya. Misalnya ada, kalau kita pilih menu standar maka tampilan kalkulator dalam bentuk standar. Kemudian kalau kita pilih scientific nanti dia atau kalkulatornya akan memunculkan fitur scientific ya, ada untuk menghitung sinus, cosinus, logaritma dan sebagainya. Kemudian kalau kita menambahkan fitur konversi suhu nanti akan muncul fitur untuk konversi suhu, yang mana di sini yang suhu yang dikonversi adalah dalam bentuk Celcius ya. Misalnya di sini kita beri nilai suhunya adalah 25 derajat Celcius. Kita konversikan ke dalam Fahrenheit, maka hasilnya akan muncul ini ya, 77. Kemudian kalau kita pilih Reaumur maka hasilnya sekian. Kalau kita pilih Kelvin sekian ya, kita reset. Nah, ini adalah beberapa penambahan fitur dari kalkulator standar tadi ya. Bagaimana cara membuatnya? Simak baik-baik video tutorial kali ini ya. Buka dulu project yang sebelumnya sudah kalian buat ya. Kalian buat terlebih dahulu, kalian buka terlebih dahulu aplikasi yang sudah kalian simpan pada praktikum sebelumnya ya. Kalau sudah, kita siapkan lagi beberapa tombol ya untuk menambahkan fitur scientific ya. Fitur scientific yang seperti ini. Nah, kita membuat beberapa tombol lagi, ada 9 tombol ya yang kita sediakan. Maka kita tarik dulu formnya, kemudian kita kopikan terlebih dahulu, boleh mana saja ya, asal nanti bisa kita rubah isinya. Copy lagi, copy kembali. Kalian bisa mengatur posisi objek dengan mengatur atau menekan tombol panah di keyboard ya. Seleksi, kontrol copy, kita paste. Kita butuhnya ada 2 baris lagi ya, berarti kita copy lagi semuanya, kontrol copy, kontrol paste kan. Nah, yep. Jadi ada 12 ya, bukan 9, 12 tombol scientific ya. Kemudian kita rubah namanya, ini nanti untuk kuadrat ya. Ini button kuadrat, untuk mencari nilai kuadrat. Isinya, teksnya kita ganti properti teksnya X pangkat 2 ya. Nah, ini karena masih kebesaran, maka kita kecilin dulu fontnya, ukuran fontnya ya. Kita perkecil saja. Nah, ini ya, maka 2. Sama ini juga kita ganti. Kalau ini untuk akar ya, kalau ini untuk akar
button akar, namanya button akar, untuk mencari nilai akar suatu bilangan ya. Properti teksnya juga kita ganti x v 2 ya. Nggak usah pakai spasi, lanjut aja. Ini kita perkecil juga fontnya menjadi 10. Oke, kurang kecil, kita kecilin lagi 9 ya. Oke, kemudian yang bawah ini 1/x ya, berarti ini button per x. Ukuran ininya kita ganti 9, teksnya juga kita ganti 1/x ya. Nah, yang ini itu x/10 ya, x/10, button per 10. Kita kasih nama button per 10. Sini juga kita perkecil ukuran buttonnya jadi 9 ya. Kemudian oke. Teksnya kita ganti jadi 1/x. Maaf, per 10 ya. Berarti x/10. Kurang kecil, kita perkecil lagi ukurannya. Bisa 1/10 ya. Kemudian yang sebelah sini kita ganti persen ya, mencari nilai persen. Berarti kita ganti namanya menjadi button persen. Button persen. Ukurannya kita ganti, pilih aja 10. Nanti kalau masih kebesaran kita bisa kecilkan lagi fontnya. Kemudian teksnya kita ganti simbol persen ya, di atas angka 5 ya, itu ada persen, tekan tombol shift ya. Nah, kemudian kalau yang di bawahnya ini sin kostan ya, berturut-turut sin kostan. Yang ini yang tengah ini berarti kita kasih nama button sin. Di sini kita tulis, kita ganti dulu ukurannya. Di fontnya, kemudian di teksnya ganti sin. Yang ini jadi cos. Kemudian ukurannya juga kita ganti 10. Oke. Ini juga name-nya kita ganti ya. Cos, button cos. Oh ya, ini masih kebesaran, berarti kita perkecil lagi aja menjadi 9. Nah, kalau ini kita ganti teksnya tan, tangan ya, kepanjangan dari tangan. Kita rubah juga size-nya 10, masih kebesaran, kita kecilin lagi jadi 9. Oke, sip. Kemudian buttonnya juga kita ganti button tan ya. Oke, tinggal baris terakhir ya. Ini untuk log, sin, kebalikan dari sin, kebalikan dari cos, dan kebalikan dari tangan ya. Berarti ini yang button yang ini kita ganti menjadi button log. Ukurannya kita ganti perkecil agar muat tulisannya. Oke. Teksnya juga kita ganti
log. Oh, masih terlalu besar. Kita perkecil lagi teksnya, fontnya. Jadi 9. Oke. Kemudian yang ini inverse dari sin ya, atau sin H. Boleh kita rubah dulu namanya jadi button sin H. Kemudian ini juga kita rubah 9. Teksnya kita ganti sin H ya. Masih terlalu besar, berarti kita kecilkan lagi jadi 8. Oke. Nah, ini juga mungkin kita ukurannya kita ganti sekalian dulu jadi 8. Oke. Kemudian namanya kita ganti button cos H ya, cos inverse. Teksnya juga kita ganti cos H. Kebesaran masih, berarti kita kecil lagi jadi 7. Boleh diklik langsung size nya, ketik 7 ya. Nah, bisa. Kemudian tang juga, button tan H. Ini kita rubah, kita ganti size nya 9 kayaknya ya. Tadi tuh muatnya 9. Kita teksnya juga kita ganti tan H. Masih kebesaran, berarti pasnya 8. Coba masih kebesaran, berarti kita kasih 7. Oke ya, tan H. Oke. Ini adalah fungsi dari beberapa contoh fungsi yang biasanya ada di kalkulator saintifik ya. Kemudian setelah menyiapkan tombol-tombolnya, kita menyiapkan displaynya, tampilan hasilnya. Kita perpanjang ya. Tapi sebelum diperpanjang, kita membuat ini dulu nih untuk menunya ya. Nah, ini kita seleksi dulu semuanya, klik sembarang tempat, klik dan tahan ya, klik kemudian tahan sampai semuanya terkotak ya, masuk dalam kotak. Kemudian kita turunkan, kita gunakan tombol keyboard ya, keyboard panah ke bawah untuk menurunkan objek ya. Nah, menurunkan komponennya ke kiri untuk geser ke kiri, kanan untuk ke kanan ya, tombol yang ada di keyboard ya. Oke, kemudian kita tambahkan di sini menu strip ya. Cari komponen di toolbox yang namanya menu strip. Nah, ini ya, nih. Menu strip. Kalian klik, kemudian bawa di sini. Nah, di sini ada type here. Kalian double klik atau klik 2 kali di situ, atau sekali juga cukup. Kemudian tuliskan file ya. File. Kemudian di bawahnya di sini kotak yang bawah tuliskan standar. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi scientific. Di bawahnya lagi tambahkan konversi suhu. Dan terakhir itu keluar ya. Nah, ini tampilan menu ininya ya, menu strip ya, menggunakan menu strip yang ini ya. Standar, scientific, konversi suhu, keluar. Oke, klik sembarang tempat. Ini kita rapikan lagi sedikit. Nah, untuk layarnya nanti dulu ya. Sekarang kita membuat layout untuk konversi suhunya dulu ya. Kita lebarin lagi formnya. Nah, kita akan membuat untuk konversi suhunya ini fitur untuk konversi suhu. Oke, siapkan dulu atau kalian cari komponen di toolbox, itu komponen group box ya. Nah, ini group box, klik, kemudian kita klik dan drag ya, klik dan tahan sampai ke bawah.
Hop. Nah ya, ini group box. Kalau kebesaran boleh kita geser sedikit. Gunakan keyboard di panah untuk menggeser-geser ya, menggeser-geser objek. Oke. Kemudian ini kalau terlalu lebar bisa kita geser lagi, yang enggak terlalu mepet ya dengan ini. Nah, programming juga membutuhkan ini ya, nggak cuman desain grafis aja yang visualnya harus bagus, kita juga membuat program harus tampilannya yang menarik gitu, yang rapih ya, agar orang juga enak makainya. Nah ini kita ganti ya, ini kalian seleksi group boxnya, kemudian di property text kalian ganti judulnya konversi suhu ya. Konversi suhu. Kemudian di dalamnya ya kita tambahkan komponen atau toolbox label ya. Cari komponen label. Nah, ini ada komponen label di sini. Kalian klik, bawa di sini di dalam group box konversi suhu, maka akan muncul satu label di sini, label properties. Di propertiesnya kita ganti di bagian teksnya. Ketik masukkan nilai suhu dalam kurung Celsius ya. Asumsinya kita sudah mempunyai nilai suhu tapi dalam Celsius ya, Celsius. Kemudian tambahkan satu text box untuk menampilkan hasilnya ya. Text box mana? Untuk menampilkan suhu ya, suhu yang akan kita konversi. Text box. Nah, ini kita klik multiline. Nah, bisa kita atur ya besarnya. Kalau terlalu besar kita kecilin aja. Nah, ini kita geser menggunakan panah yang ada di keyboard ya untuk meratakan. Oke, sudah jadi. Kemudian kita tambahkan kembali ya, ini ada lagi group box ya, group box kembali untuk pilihan suhu konversinya ya. Kita tambahkan lagi komponen group box. Group box mana tadi group boxnya? EFG di atas. Nah, ini group box kita tambahkan lagi di dalam sini ya, satu group box. Klik, tahan, selebar apa kita akan membuat, mungkin selebar ini ya, kita samain. Hop. Nah, ini group boxnya di bagian property text ini kita ganti pilihan suhu. Oke, pilihan suhu. Nah, untuk pilihan suhunya kita gunakan radio button ya. Cari komponen radio button. Nah, ini radio button ya. Klik, kemudian klik di dalam group box pilihan suhu. Nah, nanti muncul satu di situ. Kita rubah dulu name-nya. Ini radio button untuk Fahrenheit ya. Fahrenheit. Untuk mengubah suhu menjadi Fahrenheit. Ini radio button Fahrenheit. Kemudian di teksnya juga kita ubah menjadi Fahrenheit ya. Fahrenheit di properti teksnya. Kemudian kita ambil lagi satu group box radio button, maaf. Kita ambil lagi satu radio button. Kita ubah lagi ini name-nya menjadi radio button Reamur ya. Reamur maksud saya, maaf, Reamur. Kemudian name-nya sudah kita ganti, di teksnya juga kita ganti menjadi Reamur. Oke.
Sudah. Kita ambil lagi satu radio button, kita klik. Nah, di sini kita ganti name-nya menjadi radio button Kelvin. Ya, ini ya, jadi radio button Kelvin. Kemudian di bagian teksnya kita ganti juga menjadi Kelvin. Oke, ini sudah ya, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Oke, pilihan suhunya sudah tersedia. Ini bisa kita perbesar sedikit ya. Nah, kemudian kita akan membuat ininya nih, hasil konversinya ya. Gunakan kembali label ya, label, komponen label. Klik pada toolbox komponen label, bawa di sini ya, di dalam group box ya. Kita ganti teksnya menjadi hasil konversi ya. Teksnya hasil konversi. Hasil konversinya kemudian kita siapkan lagi satu text box ya, satu text box untuk menampilkan hasil. Atau bisa juga kita copy saja, kita copy. Maaf, Ctrl Z. Kita copy, Ctrl paste, Ctrl C, Ctrl V. Cuman di sini namanya kita ganti ya. Name-nya jadi text box konversi. Ini text box konversi. Oh ya, yang atas nih kita namakan text box suhu ya. Ini text box suhu, ini text box konversi, suhu dan konversi. Oke. Kemudian kita tinggal membuat tombolnya ya, tombol konversi dan tombol untuk resetnya. Ini bisa kita perkecil aja. Nah, kita naikin biar rapi sedikit. Kita ambil komponen button ya, ambil komponen button menteri, kemudian diklik di sini, di bawah sini. Ganti menjadi button konversi ya. Button konversi, teksnya kita ganti konversi, versi. Oke, ambil, kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita pastekan. Nah, di sini ganti reset ya, ganti namanya button reset ya, reset. Dan teksnya itu name-nya name button reset, teksnya kita ganti jadi reset ya, teksnya ganti jadi reset. Nah, oke. Tampilan UI-nya sudah siap ya. Nah, setelah kita selesai merancang tampilan user interface-nya, kita akan mulai masuk tahap ke pengkodingannya. Oke, tapi sebelum itu kita harus men-setting tampilan layarnya ya. Kalau kalian perhatikan ya, di sini ketika tombolnya kita klik standar, maka ukurannya akan seperti ini ya. Ukuran fontnya akan mengecil seperti ini. Kemudian kalau kita klik scientific, maka ukuran fontnya menjadi selebar ini ya. Ketika kita klik konversi suhu, maka fontnya pun makin lebar. Nah, ini kita harus setting ini dulu ya, men-setting ukuran fontnya dulu. Baru nanti kita masuk ke kode di masing-masing tombol dan juga kode di sini ya. Oke, kita akan setting dulu ya ukuran layarnya. Caranya gimana? Silakan kalian klik di sembarang tempat ya, di formnya ya, klik sembarang tempat pada form.
Ingat nih, properties form ya. Nah, kita klik, double klik, klik. Nah, nanti muncul private sub form 1 load ya. Form 1 load. Di sini kita ketikkan kode mi ya, mi. Nah, di sini ukuran formnya berapa? Pakai width ya. Sama dengan, kita lihat, kita setting dulu. Untuk ukuran kalkulator, kalian bisa menggeser-geser ini ya. Ini tampilan formnya. Kita geser dulu. Nah, segini ya tampilan untuk kalkulator standarnya. Kita lihat di sini di properties form ukurannya. Nah, di sini ada di properties form 1 size. Kita lihat di sini, kalian klik tanda tambahnya. Nah, di sini ada muncul nih width ya. Width-nya di sini berapa? Ini tergantung di komputer kalian masing-masing ya. Ibu tidak tahu kalian men-setting formnya ukurannya sebesar apa. Tapi kalau di Ibu ukuran formnya sebesar ini ya. Maka nanti di codingnya tuliskan ukurannya sebesar ini. Tapi kalau kalian di komputer kalian mungkin beda, ukurannya bukan 317. Pokoknya nanti isinya itu tergantung dengan komputernya masing-masing. Isinya tidak harus 317, tapi menyesuaikan bentuk yang kalian setting dari awal ya, tergantung settingan kalian masing-masing ya. Nah, karena di sini Ibu settingnya 317 ukuran formnya, maka kita klik lagi 2 kali di formnya. Di sini width-nya Ibu isi 317. Nanti kalau kalian diisi tergantung ukuran file kalian masing-masing. Bisa jadi di sini kalian ukuran yang ini mungkin 250 atau 380, maka tulislah sesuai dengan apa yang ada di properties punya kalian masing-masing ya. Jangan ngikutin yang punya Ibu ini, tapi ikutin sesuai dengan ukuran form kalian masing-masing. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke kodenya. Setelah mengatur width, kita mengatur text box hasilnya, ukuran text box hasil ya. Nah, ini text box. Oh ya, ini belum Ibu rubah ya. Di sini Ibunya masih pakai text box 1. Kalau kalian mungkin itu masih text box hasil ya. Nah, di sini Ibu rubah dulu text box hasil. Nah. Oke. Nah, di text box hasil ini ukurannya kita lihat propertiesnya lagi, kita lihat size-nya. Nah, di size-nya, width-nya berapa? Di sini Ibu width-nya 259. Ibu nggak tahu di form kalian atau di komputer kalian width-nya text box-nya ini berapa. Itu tuliskan sesuai dengan punya kalian masing-masing. Kalau punya Ibu 259, maka di sini ditulis teks hasil. Nah, ini teks hasil titik width, pilih pakai spacebar, sama dengan 259. Kalau punya kalian tulis punya kalian sendiri ya. Kalau di sini Ibu kebetulan isinya adalah 259 ya. 259, maka di sini Ibu isinya 259. Mungkin kalau punya kalian 200 atau 250, tulis saja sesuai dengan punya kalian masing-masing ya. Kemudian kita tuliskan untuk judulnya mi titik teks, pakai panah spacebar, sama dengan kutip 2, kita kasih judul kalkulator standar ya. Ini karena dia string maka harus diapit dengan 2 tanda kutip ya. Nih, sudah. Ini untuk setting form loadnya. Jadi ketika pertama kali formnya muncul, ketika kita klik start, maka ukuran standarnya seperti itu ya. Kita jalanin coba. Nah, ini standarnya seperti ini ya, kalkulator standarnya. Nah, ukuran defaultnya. Oke, sekarang kita akan setting lagi. Kita kembali ke form design. Kalian klik menu file, kemudian, nah di sini kita klik 2 kali di standar ya. Klik 2 kali di standar.
file, kemudian klik 2 kali di standar. Ibu ulangi. Kita akan memberi kode di standar, file, standar. Nah, di standar ini kodenya sama dengan yang di form load. Kita kopikan aja. Kontrol copy, kontrol paste ya. Yang ini ibu tutup dulu. Standar ya. Untuk yang standar isinya sama dengan form load. Nah, kemudian untuk yang di scientific, klik menu file, kemudian klik 2 kali di scientific, di tulisan scientific, klik 2 kali, klik. Nah, di sini nanti private sub scientific tool strip menu item klik ya. Perhatikan. Kalau ini standar, ini scientific. Nah, untuk scientific kita rubah lagi. Kita kopikan dulu, ini sama ya. Kontrol copy, kontrol paste. Cuman widthnya kita ganti ya. Pasti widthnya beda. Ini juga beda nanti ukurannya. Nah, ini teksnya kita ganti menjadi kalkulator scientific. Cuman ukurannya, oke, kita perhatikan ukurannya. Kita perlebar lagi. Kalian geser kursor kalian ke tengah ini ya, ke kotak putih itu kita geser. Nah, kita lihat ukuran form ketika fitur tombol-tombol scientific ini keluar, kira-kira berapa ya. Nah, di ibu pasnya di sini, pasnya segini. Nah, segini ini ukurannya berapa? Kita lihat di propertiesnya. Properties size-nya lagi. Nah, di sini lihat size-nya berubah ya. Size-nya jadi 470 kalau punya ibu. Kalau punya kalian mungkin jadi 500 ataupun apa. Lihat aja ya di properties masing-masing komputer. Kalau ibu 470, maka kita klik 2 kali lagi pada form. Nah, di sini di scientific ini, scientific tool stripnya kita ganti, maaf berapa tadi ya, punya ibu 470 ya. Berarti kita masuk lagi ke bagian kode ini scientific, klik 2 kali. Nah, di sini 470 ya. Coba memastikan lagi ya, 470. Kemudian text boxnya ini kan kita perlebar ya. Kita perlebar, hop, sampai segini. Nah, ukuran text boxnya juga beda. Di ibu ukurannya berubah menjadi 413. Maka di kode scientific ya, ukurannya juga beda. Berapa tadi ya? Kita lihat ukurannya berubah jadi 413. Klik 2 kali jadi 413 ya. Jadi ukuran formnya menjadi 470. Kalau ibu punya kalian nggak tahu ya, pokoknya tulis sesuai dengan yang tertulis di komputer kalian masing-masing. Di widthnya berapa, tuliskan di situ ya. Kemudian teksnya juga sama. Untuk teksnya lihat ukurannya punya kalian berapa, itu yang kalian tulis ya. Oke, kita tes dulu apakah bisa berfungsi. File standar, oke, ukurannya masih sama. File scientific, ya benar ya, muncul ukuran scientificnya berubah ya, sudah benar. Kembali klik standar, maka akan kembali ke posisi standar. Oke, sudah benar ya, sudah berjalan seperti seharusnya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk yang scientific. Kalian masuk ke menu file, kemudian klik 2 kali di konversi suhu, klik. Nah, nanti di sini ada private sub, konversi suhu, tool strip, menu item klik ya. Nih, konversi suhu. Kita kopikan lagi nih kodenya nih. Kontrol copy, kontrol paste. Tapi ukurannya kan beda lagi nanti ya. Ukurannya pasti beda. Kalau text boxnya biarkan saja sama seperti yang text box scientific, karena kan kita untuk yang konversi suhu tidak membutuhkan text box hasil ya. Kita perlebar lagi ukuran formnya. Nah, ukuran form saya seperti ini ya. Kita lihat di properties formnya, pastinya berubah lagi ya widthnya. Kita lihat nih properties form, kemudian widthnya, kita lihat widthnya di size ya. Nah, ini di text di property size, widthnya berubah menjadi 746. Maka kita juga harus rubah ya di kode konversi suhu, kita ganti jadi 746
Kalau punya kalian berapa ibu tidak tahu. Kalau di punya ibu ini kan berubah menjadi 746. Mungkin punya kalian 800, tulis aja 800 ya. Jangan ngikutin ukuran ibu. Ini kan karena memang yang ada di laptop ibu ukurannya seperti ini. Di punya kalian mungkin beda. Kalau di situ tertulisnya 820, tulis aja 820 misalnya ya. Oke. Kembali lagi ke kode konversi suhu. Oke. Nah, ini untuk teksnya kita ganti judulnya menjadi konversi suhu. Nah, dah ya. Coba kita tes lagi, kita jalankan, start. Oke, file standar masih tetap, file scientific, oke, berubah ukurannya, file konversi suhu, oke, nambah lagi ya konversi suhunya. Sip, dah. Kalau sudah rapih tampilan ininya, tampilan luarnya, maka kita akan mulai memberikan kodenya ya. Dimulai dari button yang kuadrat ini ya, atau pangkat 2. Kalian double klik di dalamnya, kemudian ketikkan kode berikut, dim hasil as single spacebar, kemudian bilangan 1 sama dengan C string kurung buka text box hasil titik teks, enter, kemudian hasil sama dengan mat titik pow spacebar kurung buka bilangan spacebar 1,2, enter, text box hasil titik teks spacebar sama dengan hasil. Oke, spacebar. Kita coba dulu benar apa tidak. File scientific 2 kuadrat harusnya 4 ya. Oke, benar. Kemudian 3 kuadrat 9. Oke, benar ya. Kodenya sudah benar. Nah, ini untuk kode kuadrat ya. Sekarang kita akan membuat kode di tombol bawahnya lagi ya. Ini tombol pangkat atau akar ya. Kodenya sama, kita kopikan aja dengan yang di atas, hanya bedanya di rumusnya ya. Ininya sama, cuman beda di hasilnya. Hasilnya ini tidak menggunakan pow, tapi mat titik sqrt ya, sqrt. Nah, itu spacebar pilih bilangan ya. sqrt bilangan 1, pilih spacebar. Nah, ini ya. Oke, lanjut lagi ke kode yang ini seper X ya. Sama, kita kopikan aja kodenya terlebih dahulu ya. Kita kopikan dulu ini dari atas sampai bawah, kontrol copy, kita bawa ke sini, kontrol paste. Nah, ini kan rumusnya per X ya, berarti ini rumusnya kita ganti hasilnya sama dengan seper X, berarti 1 dibagi bilangan 1. Nah, ini ya, ke kode berikutnya X per 10. Nah, ini berarti sama aja, kita kopikan lagi, kontrol copy, kontrol paste, rumusnya kita ganti bilangan 1 per 10 per 10. Nah, lanjut lagi ya. Sekarang ke kode yang persen ya. Persen itu kan bilangan per 100 atau bilangan dibagi 100 ya. Kita copy saja di sini. Copy dulu yang per 10 ya, dari dim sampai hasil, kita kontrol C, kemudian kita kontrol V. Rumusnya diganti bilangan dibagi 100 ya, tambahkan 0. Nah, ini untuk persen ya. Lanjut untuk yang sin ya.
klik 2 kali di button scene. Nah, sama kita kopikan aja dulu, kita ambil yang dari yang ini yang ada mat-matnya, kita kopikan. Karena scene itu menggunakan fungsi mat. Kontrol copy, kita bawa ke button scene, kontrol paste. Nah, ini matnya ganti fungsinya. Mat titik scene. Nah, nih SIN spacebar. Oke. Kembali ke form design, sama untuk yang cost kita kopikan lagi yang tadi yang scene, cuman scene diganti dengan cost ya. Oh maaf, ini scene-nya scene ditambahkan dulu scene bilangan ya, bilangan 1. Nah, untuk yang cost juga sama, kita ulangi, kita copy lagi yang scene tadi, kontrol copy, kontrol paste. Nah, ini diganti dengan cost, bukan scene ya, mat titik cost, cos ya, yang nggak pakai H. Enter. Lanjut lagi untuk yang tan, sama kita kopikan lagi, kita pastekan di sini. Nah, yang cost kita ganti tan, mat titik tan, TAN, bukan tan ya, yang ada H, nggak ada yang H-nya, yang biasa dulu tan. Nah, mat tan, scene cost tan. Nah, lanjut untuk yang lock ya, klik 2 kali untuk button lock, kita pastekan. Nah, di sini matnya bukan yang cost ya, kita ganti mat titik lock. Nah, ada lock ya, enter, dalam kurung bilangan 1, kurung tutup. Nah, ini untuk yang button lock ya. Kemudian lanjut untuk button scene H, sama ya, kita rubah aja tadi yang ada scene-nya, atau salah satu ambil aja, pokoknya yang ada matnya. Kontrol copy, kita pastekan, kontrol V. Nah, rumusnya ini yang mat diganti scene tadi ya, mat scene H, scene H. Nah, ini yang bawah pakai panah spacebar, scene H dalam kurung bilangan 1, kurung tutup. Ini untuk scene H. Lakukan yang hal sama untuk yang cost sama tan ya. Kita kopikan lagi atau langsung dipaste boleh. Nah, ini kita rubah lagi mat titik cost H ya, cost. Nah, bilangan 1, kurung tutup. Ini cost, satu lagi tan ya. Nah, untuk tan sama kita kopikan lagi, kontrol copy, bawa sini kontrol paste, ganti matnya dengan tan ya, mat titik tan. Oke. Tan dalam kurung bilangan 1. Oke, sip. Nah ya, kita cek dulu satu persatu apakah bisa. Fungsinya kita coba. Kita klik file, scientific, 6 scene muncul, 5 scene H muncul, 1 cost muncul, 9 log muncul, 2 tan muncul. Oke, sudah berfungsi semua ya tombol-tombolnya. Coba di standar kita cek kembali 2. Nah, ini kenapa tidak muncul ketika kita klik 2? Ini karena ukuran ininya ya, tampilan hurufnya nih. Kita rubah dulu sebentar. Nah, untuk text boxnya, ini properti text box hasil, kita ganti align-nya, text align-nya kita rubah menjadi, tadinya ini kan right ya, text align-nya yang text box hasil nih kita ganti menjadi left. Nah, jadi ketika kita isi untuk yang standar bisa munculnya di sebelah situ. 1 tambah 2 sama dengan 8 tambah 2. Oke, sama. Kalau kita pengen scientific juga sama, 10% 0,1 misalnya, 8 kuadrat 8. Oke, maaf, nah itu tadi ya untuk setting ininya. Oke, 2 fungsi sudah kita bikin kodenya. Sekarang tinggal kode yang konversi suhu ya.
Nah, di sini ada kita klik lagi menu filenya ya. Nah, di filenya di sini ada keluar ya. Nah, kita klik dulu, kita kasih kode untuk yang keluar. Jadi nanti ini kan belum berfungsi nih kalau kita jalanin. Ya, file keluar. Ini kan belum keluar ya. Nah, ini kan belum keluar, belum berfungsi. Nah, ini kita kasihkan kode. Kalian double klik di sini di keluar ya, klik 2 kali. Nanti ada keluar tool strip, kita kasih kode simple aja N. Nah, kodenya cuma N aja. 1 nih ya, N. Kita coba lagi. File, klik keluar, oke, langsung menutup dia. N ya, selesai. Terakhir ya, untuk kita akan membuat kode untuk konversi suhu ya. Nah, untuk konversi suhu ini kita membutuhkan variabel baru ya. Kita klik dulu 2 kali di form ya, klik pada form, ini properties form ya. Jadi yang aktif ini formnya, klik 2 kali pada form. Nah, di bagian paling atas, nah di deklarasi di setelah kelas ini, kelas form 1, kita tambahkan lagi di sini dim lambang suhu ya, lambang suhu as string, kemudian dim suhu itu sendiri, suhu as string ya, single ya, maaf, single. Oke, kita tambahkan 2 variabel ya, yaitu variabel suhu dan variabel suhu ya, lambang suhu dan suhu. Maaf, lambang suhu itu tipe datanya string, suhu tipe datanya single ya. Kemudian kita akan setting dulu ya, ini di masing-masing radio buttonnya ya. Kalian klik dulu di radio button Fahrenheit, kalian klik 2 kali, klik. Nah, di sini ada radio button Fahrenheit checked change ya. Di sini kita kasih kode ya. Kita kasih kode if spacebar text box suhu titik teks sama dengan kutip 2 kali, maaf saya geser dulu ya, then exit sub, nah, enter suhu, nah itu ada spacebar sama dengan C string spacebar kurung buka text box suhu, pilih spacebar titik teks spacebar kurung tutup, enter lagi, lambang suhunya spacebar sama dengan kasih tanda kutip 2 kali F ya untuk Fahrenheit. Ini kan kita akan mengubah suhunya menjadi Fahrenheit, maka ini lambang suhunya adalah Fahrenheit. Ini untuk radio button Fahrenheit. Nah, kemudian untuk radio button selanjutnya yaitu reaumur ya. Kita kopikan aja kode yang di atas. Dari if sampai F ini, kontrol copy, bawa ke sini, kontrol paste. Nah, di sini diganti bukan F tapi R untuk kode reaumur ya, maksudnya. F untuk Fahrenheit, R untuk reaumur. Oke, sudah. Kemudian kita akan setting di radio button yang Kelvin. Klik 2 kali. Sama, kita pastekan, tapi di sini ganti menjadi simbolnya atau lambang suhunya adalah K ya. Nah, K. K untuk Kelvin. Oke. Nah, ini sudah kita setting. Kemudian baru kita kasih kode untuk konversinya. Double klik di tombol konversi. Klik-klik.
Nah, di sini kalian ketikkan kode dim hasil konversi as single, enter. Kita gunakan lagi select cast ya, select spacebar, cast spacebar lagi, lambang suhu spacebar, pilih pakai anak panah, spacebar, enter. Nah, case kutip 2 F, tadi kan kita ngasih kode F. Kalau F maka hasil, nah ini ada spacebar, hasil konversi sama dengan, kita masukkan rumus Fahrenheit-nya 9 dibagi 5 dikali dengan suhu kurung tutup ditambah 32. Nah, ini adalah rumus untuk Fahrenheit ya. 9 bagi 5 kali suhu plus 32, enter. Nah, sama kita tulis lagi case titik kutip 2 R. Nah, ini kita masukkan rumus Reaumurnya, hasil konversi sama dengan rumus Reaumur itu 4 dibagi 5 dikali suhu spacebar kurung tutup. Nah, ini aja ya kalau untuk Reaumurnya, enter. Sekarang kita ngasih rumus untuk Kelvinnya, case kutip 2 kali K hasil konversi, enter, sama dengan rumus Kelvin adalah suhu, nah spacebar tambah 273. Oke. Nah, di bawah and select, ingat di bawah and select kalian enter. Nah, di bawah and select sini enter, ketikkan kode textbox hasil, textbox konversi textbox konversi tag ya, konversi titik teks sama dengan hasil konversi ya. Nah, ini untuk rumus suhunya. Kita coba start. Kita klik file, kemudian konversi suhunya, masukkan misalnya suhunya ada 25 derajat, kita rubah ke Fahrenheit, klik konversi ya, muncul di sini angkanya 77 ya. Kalau kita klik Reaumur kemudian kita konversi maka berubah menjadi 20. Ketika kita klik Kelvin kita konversi maka menjadi 298. Nah, yang reset belum kita kasih kode ya. Nah, sekarang kita akan terakhir ini kita akan memberi kode untuk reset ya. Klik 2 kali di reset ya. Nah, kode di reset adalah textbox suhu titik clear kurung buka kurung tutup, enter. Nah, maksudnya ini kosong ya, kita mengosongkan textbox suhu, kita juga mengkosongkan textbox konversi titik clear, maksudnya kosong. Kemudian radio button Fahrenheit titik checked. Nah, ini spacebar, pilih sama dengan false ya, enter. Radio Reaumur titik checked sama dengan false ya, spacebar, enter. Radio button yang Kelvin titik checked sama dengan false juga ya. Dah selesai ya. Oke, kita coba lagi. Klik menu start, kemudian kita klik file, kemudian konversi suhu,
misalnya kasih 20 Fahrenheit, konversi 68, Reaumur 16 Kelvin sekian, reset, oke, kosong ya. Nah, ini tampilan program kita sudah jadi ya. Nah, ini tampilan kalkulator kita ya. Nah, jika ada kesulitan ya pada praktikum kali ini, silakan saja kalian hubungin saya ya. Nah, ini adalah praktikum akhir kita ya. Jika masih ada yang salah, silakan dicek lagi, siapa tahu ada penulisan kode yang salah, kurang huruf ataupun kurang titik ya. Itu aja dari saya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.